Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya yang dinantikan yaitu pengumuman kejuaraan Lomba Paduan Suara dan Zona Integritas. Pengumuman lomba akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Wahyu Purnomo MSI. Silakan. Aduh, Bapak Ibu sudah rampung, giliran kita jadi mau balik. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu, kami bertiga, saya Wahyu Purnomo, Mas Putu juga Mas Gading, menyampaikan ucapan terima kasih sekali atas kepercayaan panitia dalam materi pada kami untuk mengamati dan memberi penilaian akhir dalam kejuaraan lomba paduan suara di lingkungan pemenang Kabupaten Karanganyar. Kalau saya pribadi ini kali pertama saya berkegiatan musik rohani secara tatap muka di masa pandemi. Terima kasih sekali betul ini saya dan teman-teman sangat terhibur dengan sajian paduan suara. Di tengah kesibukan ada yang BFO kok bisa yang kami sangat mengapresiasi. Tetapi karena ini tadi Pak Yanto juga menyampaikan kali pertama dan kayaknya ada kerinduan atau semacam dalam tanda petik keterbuanan ini kalau bisa nanti akan menjadi acara yang secara periodik disesuaikan. Nah, mestinya dalam komunitas paduan suara kita sangat berharap nanti betul terjadi di Bapak Ibu, sehingga kita nggak suntuk hanya memikirkan dan memenuhi tugas-tugas pekerjaan, tapi bisa juga berkegiatan di ranah seni, mungkin juga akan berkembang ke seni yang lain. Nah, karena ini pembinaan Bapak Ibu, kami berharap bisa menyampaikan hal-hal yang itu dalam waktu mendatang atau dalam penyelenggaraan mendatang, semua kelompok itu terapresiasi untuk menjadi lebih baik dibanding atas pencapaian prestasi di kejuaraan Olimpiade. Apakah kali ini sudah berhasil? Ya, ada yang berhasil, ada yang belum. Nah, untuk itu kami mencoba nanti bertiga menyampaikan beberapa pokok-pokok usulan yang sekiranya membangun apresiasi berpaduan suara yang pada akhirnya nanti bisa diaplikasikan untuk peningkatan prestasi artistik paduan kita di dalam seni dan aktivitas. Nah, kenapa demikian? Karena kami menyaksikan menjadi saksi atas pentas Bapak Ibu tadi, hal yang sangat positif menurut saya adalah satu yang tidak itu sebuah realita yang bisa dikesampingkan. Kami melihat adanya totalitas koeksistensi. Jadi semangatnya ya totalitas itu antara lain hal yang kecil Bapak Ibu. Ngapal ke apakah itu ngapal ke liriknya, apakah itu ngapal ke yel-yelnya, karena yang kami lihat dari 12 penyanyi ada yang satu itu hampir pokoknya mungkin itu bantu yel-yel gitu ya, ada yang mau mengucapkan apa kesepakatan yel-yelnya itu iya itu, jadi ada yang wah hebat sekali apalagi. Ini ngerekam pengumuman lomba ini akan ditagih lagi, jadi ditagih di pentas ini jadi lagi. Ya, tetapi Bapak Ibu totalitasnya menurut saya bentar Pak. Saya berkegiatan lebih dari 20 tahun. Proses latihan paduan suara
Karena ada yang komitmennya kuat, ada yang dalam tanda petik ogah-ogahan. Aku nak iso tak oke, kok nak iso rawo ya aku tak datang. Nak iso harusnya kan dijadwalkan gitu kan. Tapi ada juga yang itu intens. Tetapi dari latar belakang prosesnya itu hasil akhirnya kita semua melihat bahwa antusiasnya itu terpuji, totalitasnya sudah terpuji. Itu apresiasi itu sangat terima kasih untuk mau bersusah-susah mewujudkan. Nah, sekarang berita tidak baiknya. Saya tadi minta kepada teman aku sih baik aku soalnya didahului untuk membacakan semua kejuaraan baik pornya maupun bagian dulu nanti ada cerita. Dari 18 yang mendaftar ternyata ada satu yang terhambat ya hadir juga di dalam komunitas. 17 itu yang fenomenal jadi sound production, teknik memproduksi suara untuk keperluan menyanyi. Mestinya menyanyi itu harus disadari bahwa kan masuk kategori seni suara, dilukis, di bersuara bagaimana masuk kategori bisa mengikuti seni. Kalau saya ngomong di hadapan Bapak Ibu tidak perlu saya pakai sertifikat. Bapak Ibu hari ini saya mendapatkan tugas tidak perlu sesuai bilang Bapak Ibu ini akan kami baca karena beda Bapak Ibu. Jadi kalau nyanyi juga demikian. Jadi menyanyi itu harus disadari sedang bersuara, tapi kualitas suaranya harus nyanyi. Misalnya apa? Do 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 mi fa mi, bukan do 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 re mi fa mi, beda aja. Jadi beda dengan leri ler tandure wosumi ler kali menyanyi tapi suaranya kuat. Harusnya leri ler tandure wosumi ler. Bukan ler iler tandure wosumi ler tak icol kayak orang teriak. Nah, sayangnya dari 17 tadi berita tidak ya, maaf ya Bapak Ibu, kami menyampaikan ini jujur loh, jadi kami diskusi bertiga ini ya bukan inisiatif saya sendiri, tapi itu temuan realita yang kita hadapi di sini. Bapak Ibu mendengar nggak yang seperti itu tadi? Nah, tapi nampak kompak. Jadi kompaknya itu kompak yang tidak artistik gitu. Untuk keperluan nyanyi loh, ya. Jadi misalnya gundul pacul kembelengan, gini. Maksudnya gundul pacul kembelengan gitu. Jadi misalnya yang dan seterusnya. Kalau itu tidak musikal enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah dul gundul gitu. Bukan dul gundul. Nah ini kan mentah banget. Apakah itu sebuah kesalahan? Menurut saya yang nggak bisa kita misi nasional pencapaian artistik. Jadi tinggal koreksi sok beli kita gundul pacel, ada ngeluar tento. Maka ada latihan. Dan seterusnya. Nah itu mestinya dibentuk. Terus kemudian ada juga gini. Ini mesti permintaan suara putri. Ada direndah wae. Nah akhirnya yang ada bawanya gembos.
Aku gimpang sekali tadi. Iya, lewat. Ya. Mungkin loh Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau benar saya ngelatih kor itu sudah puluhan tahun. Saya berkegiatan paduan suara mulai tahun 90. Prestasi saya sebagai arranger, sebagai pekerja seni, baik di tingkat kampung maupun internasional banyak. Prestasi saya yang terakhir adalah saya buatkan aransemen dan buatkan lagu dinyanyikan oleh kelompok kor dari Klaten, vokalis Angels itu meraih Grand Champion medali emas di kejuaraan sedunia di Vietnam sebelum pandemi. Maka pada waktu saya mendengar ini nanti perlu saya usulkan supaya penyanyi-penyanyi yang dalam tanda petik amatir hobi tetap berprestasi lainnya profesional. Akan sih Bapak. Ya. Terus kemudian mendireksi, teknik mendireksi. Teknik mendireksi ini teknik dasar mengaba-aba. Nah, saya melihat banyak. Ya, saya nggak tahu. Tertawanya panjenengan itu karena apa? Saya nggak tahu. Ya. Cuman kami begini, Bapak. Aba-aba yang dilakukan oleh dirigen itu kan keras, lirih, lentur. Bagian ini dari lirih berangsur ke kuat itu kan tidak diomongkan, gitu. Dengan bahasa yang gerak, bahasa gerak yang sangat simpel. Saat mulai aja, kebanyakan dirigen itu secara tidak sadar menyatakan dirinya adalah musik, ini tak persilahkan gitu. Harusnya enggak. Walaupun saya nggak bisa main musik, tetapi pada saat hadir di sekolah dan pemain musik, dia harus dibawa kendali. Setelah saat konsentrasi, kemudian kornya harus mendengar musik. Tetapi musiknya yang mengendalikan tetap tempo awal itu ada. Misalnya musisinya di situ, saya kasih kesempatan ya. Bukan. Itu usulan kami supaya dirigennya ini dalam satu unit kesatuan penyanyi, kendalinya, komandannya adalah dirigen, bukan musisi. Artinya apa, Bapak? Pada saat misalnya ya lagu awalnya itu nah, itu kan tegas. Artikulasinya kan itu bukan. Ya. Nah, aba-abanya karena musik yang dihasilkan, kor yang menghasilkan suara yang Kementerian Agama itu kan ada aksen. Tidak mesti apa-apa Kementerian Agama. Nah, efeknya apa? Kornya seperti miringi dirigennya yang sedang menari luas banget gitu. Ya, harusnya kalau musiknya tegas, katanya Bapak Ibu, secara teori loh katanya, dirigen yang baik adalah dirigen yang mampu mengendalikan kornya dengan aba-aba yang sangat sederhana, itu terwujud bunyi sesuai dengan pola. Kalau gini, mana yang benar? Tinggal keinginannya bunyinya. Atau mana yang diinginkan? Kalau geraknya itu tidak gini, karena ada kejutan ini mungkin membawa efek termotivasi, tersugesti. Padahal yang dibutuhkan adalah jangan, ya kan nggak cocok antara bahasa gerak dengan perwujudan bunyi. Ngaten jadi Bapak Ibu ya. Ya, nah terus kemudian secara simpel gini Bapak Ibu.
Mendireksi itu sesuai dengan hukum gravitasi bumi. Ya, suara. Kalau berat itu ke bawah, kita jatuhkan. Pasti semakin kuat. Kalau ke atas, semakin lemah. Jadi, cuk. Jadi, awalnya, kan notasinya kan dari 4/4, itu jatuh di ketukan 1. Maka satunya itu berat. 2/3-nya ringan, 4-nya 2, 3, 4 ringan. Jadi 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ketukan berat itu dinyatakan dengan pola turun. Setiap tanda bilangan 2/4, 1, 2, 3/4, satunya berat, 2/3-nya lemah. 1 Trial version. 1, 2. Kalau 4, berarti satunya turun berat, 2, 3, 4-nya ringan. 1, 2. Nah, tandanya apa? Setiap hitungan 1, seyogianya turun. Apa dasarnya gini? Bukan. Kan kebalik. Terus dirigennya, dirigen aksi banget tuh kalau ya, aksi secara menyeluruh, tetapi dari kaidah teknik dasar mengapa itu ditingkatkan. Terus kemudian gini Bapak Ibu yang dirigen panjenengan, usahakan dirigen itu mampu membuat gerakan yang menciptakan orang itu menilai itu berwibawa banget ya. Nah, maka dibuat bangunan kotak imajiner, kalau bisa setinggi-tingginya adalah di mata kita paling bawah. Jadi kalau agak jauh, sementara dibikin di bawah kan. Nah, ini kalau agak ke atas. Tapi kalau sudah gitu kan jadi lucu. Ya, enggak berwibawa. Juga yang ke bawah. Ya, yang Pak Gayanya berarti paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi dirigennya itu nampak tidak anggun, tidak berwibawa. Manakala nah, tadi yang punya basic kepemimpinan sebagai dirigen saya lihat banyak. Cuma kurang didukung dengan teknik dasar. Tapi gestur untuk memberi apa ini, komunikasi yang terbangun itu mampu memberi sugesti kepada aktornya banyak yang punya talenta untuk itu. Tinggal dibenahi fondasi keilmuan. Jadi ada yang dengan sangat simpel itu mampu memberi sugesti tonnya, ini tegas begini, ini kencang begini, ini lirik. Tetapi tidak dalam kepentingan, tidak dalam arti menjadikan nilai kita jadi lucu ke bawah. Ya. Ngaten sih Bapak Ibu, maaf loh ya, maaf. Tapi ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu terbangun apresiasi untuk ngapain. Ya, terus kemudian, nah ini kritik untuk penyanyi. Notasi menjadi salah satu pendukung yang penting. Notasi itu terkait dengan nada. Mi do la fa itu nggak boleh mi do la fa ya. Nah, panjenengan ngetawain saya kan. Padahal tadi kami batin ya. Ya penyanyinya ya. Ya, kita mau ketawa, kita ora tega wong mereka usahanya sungguh-sungguh. Tapi kalau enggak ya
Apalagi Bapak Ibu tadi mendengar juga kan, bahwa yang nyanyi itu suara putri, kadang suara satu, duanya sering. Terus ada yang tidak fungsional, kan? Contohnya terdiri dari putra dan putri, sopran atau putri, tenor, 2 atau 3 orang ini prianya tidak bersuara. Jadi dia pakai tenaga dalam Ki Joko Bodo itu ya. Nggak tahu apakah itu lip sync atau apa. Ya. Saya nggak mau ngelaporin Bapak Ibu ke pimpinan di sini yang hadir. Ya, tapi saya tahu tadi lagi penyanyi ya. Karena kami mencatat ini penyanyi tenor bass ini nggak bunyi. Nah, jadi mau melengkapi, ya entek-entek ke seragam katanya ya. Bahannya ya, maaf ini hanya bercanda. Ya, ya. Notasi Bapak Ibu. Nah, notasi yang menurut hemat kami bertiga itu tidak jadi fatal. Mars itu kan seperti layaknya dan begini yang dihasilkan seperti layaknya karakternya seperti layaknya baris berbaris, tapi langkah tegap. Maka ada hukumnya, kecepatannya sekitar misalnya 105 atau 107 misalkan dalam 1 menit 60 detik. Tuh, langkah tegap kan beda dengan langkah biasa sih Bapak Ibu dengan di baris-baris. Nah ini harusnya ini jadi do 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 re mi do re da 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 gitu. Paham ya Bapak Ibu, kesalahan ritme itu jelas kami beri penilaian karena suasana marsnya jadi tidak. Oke. Terus kemudian urutan menyanyi. Kalau ini kritik kita kepada panitia. Bapak Ibu yang di kepanitiaan urutan menyanyi marsnya itu mewakili slogan. Ya, slogan visi misi dari Kemenag kan, pesan teksnya gitu. Tapi urutannya bentuk-bentuk ada yang diulang, ada versi diulang dan yang bagus. Maka tadi saya mencoba tanya. Nah, setelah saya tahu bahwa notasi yang resmi seperti ini, lantas kami memilihnya, basicnya benar dan tidaknya saya pakai lembar yang saya. Jadi kalau saya nyanyikan gini beda kan? Notasinya sama, tapi artikulasi sama kepatannya beda. Yang pertama bilang barang tu bagat. Yang kedua tu bagat. Beda nih Bapak Ibu. La la sido situla dengan la la sido situla harusnya mi re si sol sol re mi bukan re si sol sol re mi re gitu. Ya. Nah sayangnya itu tadi banyak guru yang seperti itu menikmati nyanyian, sangat percaya diri, tetapi sayangnya ada kesalahan secara mendasar. Tapi kami maklumi. Gitu. Kalau nggak kami maklumi nanti nek juaranya terus piye kan? Ya, ya, ya. Terus lanjutannya Bapak Ibu, lanjutannya. Yang terakhir dari saya, balancingnya, mareme pemain musik itu kadang bisa menciptakan suasana yang menginspirasi. Jadi bisa terinspirasi, antusias, percaya diri. Tetapi katanya karena keseimbangan yang terjadi antara iringan musik dan penyanyinya, iringannya terlalu bergeser. Nah itu bagaimana?
yang dieksekusi adalah jadi secara maksimal area balancing itu bisa juga. Rasa itu yang semoga ini menjadi catatan yang dan menjadi pengingat pada waktu sampai besok mati dan bisa menjadi hal yang saya akan perhatikan. Saya akan makasan atau sangat semoga sedikit agak tersinggung sehingga ke depan kalau ada lomba lagi wahyu besok saya baru 1 juta bisa ingatan Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Mas Gading dulu atau Mas? Ya, mungkin saya sedikit saja. Secara teknik sudah banyak banget yang disampaikan Bapak Wahyu tadi. Yang pertama, kita mengapresiasi benar di masa PFH, PFO ini masih bisa menampilkan, menurut kami sudah lumayan bagus. Ya, sudah lumayan bagus. Seragam, benar yang disampaikan Pak Wahyu tadi, seragam. Jadi jadi saya tadi walaupun nggak tahu tapi sudah bisa memprediksi. Ini sepertinya pengumumannya apakah 2 minggu atau 1 minggu. Ternyata benar antara ini durasinya latihan mungkin sekitar 2 minggu. Jadi benar tadi prediksi saya. Jadi mungkin peserta itu kebanyakan yang penting nadanya tepat dulu. Masalah nyanyinya masih seperti orang ngomong tadi ya Pak ya. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin ini saran untuk panitia, paling tidak besok kalau mau mengadakan lomba seperti ini lagi minimal 2 bulan lah untuk itunya persiapannya gitu. Terus itu benar tadi di pengiring mungkin untuk next lombanya pengiring dipastikan dari jobnisnya. Jadi misalnya kalau piano, suaranya piano saja, tidak usah dikasih dual atau style. Jadi saya lihat tadi memang benar. Jadi antara iringan sama paduan suaranya nggak imbang. Jadi kadang suara iringannya lebih keras dan ada dualnya string. Jadi saya kira tadi malah paduan suaranya ya yang bernyanyi gitu, ternyata suara string pianonya. Jadi mungkin untuk next besok bisa dipastikan untuk iringan suaranya cukup voice piano saja. Dan juga sangat berpengaruh sekali soalnya iringan itu. Jadi yang harusnya itu lagunya Mars karena iringannya tadi banyak yang bermain seperti bermain pop, makanya lagunya tidak 1/16 ya. Jadi ngepop gitu. Mungkin sama itu benar tadi dirijennya tadi ada bermacam-macam karakter. Jadi ada yang semangat banget, tapi yang dikasih semangat cuma diem gini. Nyanyinya biasa-biasa, padahal yang dirijennya sudah gini-gini. Mungkin kalau semangatnya itu tidak dengan teknik dirijen yang benar. Mungkin besok bisa dilatih lagi. Itu ada yang sampai jongkok-jongkok tadi juga. Itu niatnya sebenarnya baik. Oke, itu sedikit dari saya. Monggo Pak Gading bisa menyampaikan. Oke, sebenarnya secara umum sudah dibahas sama Pak Wahyu dan Pak Putut tentang teknis vokal. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit saja tentang penampilan Bapak Ibu sekalian. Jadi seharusnya dari dulunya ini lomba paduan suara, Bapak Ibu itu sudah bisa tahu orientasinya ke arah mana. Jadi fokusnya itu ke paduan suara. Tetapi memang penampilan itu juga menjadi satu aspek yang dinilai, meskipun nilainya tidak terlalu besar. Nah, maka
seharusnya Bapak Ibu sekalian itu lebih, kalau misalkan disuruh milih nih, lebih mengedepankan penampilan atau vokalnya. Harusnya vokalnya. Jadi karena kami mengamati tadi beberapa peserta dia menggarap betul penampilannya, tetapi justru penampilan itu tidak menguntungkan untuk sajian vokalnya. Jadi ada koreografi yang ternyata justru mengganggu teknik pernapasan. Kemudian ada gerakan-gerakan yang justru tidak membuat sajian itu menjadi lebih baik begitu. Jadi untuk ke depan barangkali Bapak Ibu bisa memikirkan tentang aspek-aspek yang mendukung penampilan, meskipun itu dianggap penting nggak penting, tetapi yang mendukung sajian vokal itu sendiri untuk sajian vokal atau lomba paduan suara ini. Kemudian yang kedua catatan kami adalah di kekompakan dalam berbagai aspek, dalam berbagai unsur, termasuk hal-hal yang mungkin luput dari perhatian, misalkan artikulasi, diksi, intonasi, dan lain sebagainya. Satu contoh kecil saja, hal yang paling sederhana, yang benar Indonesia atau Indonesia. Nah, tadi karena ada beberapa sajian yang ya mungkin itu tidak terasa, tapi ada baiknya tidak hanya di satu kata, dua kata saja, tetapi di keseluruhan kalimat. Jadi akan ada baiknya kalau Bapak Ibu sekalian itu sebelum menyajikan vokalnya juga pelajari dulu makna teksnya, khususnya tadi materi pilihan. Materi pilihan itu ada materi ada lagu-lagu berbahasa daerah. Ada mungkin beberapa yang tidak begitu memperhatikan kaidah-kaidah dalam bahasa Jawa misalkan. Padahal kemarin juga sudah di technical meeting sudah kami sampaikan kisi-kisinya bahwa untuk lagu bahasa daerah tentu kaidah kesusastraan dan bahasa itu harus juga ditaati. Kira-kira seperti itu, selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yu dan Pak Putut. Dan untuk pembacaan juaranya, saya persilakan Pak Wahyu. Bapak Ibu, ini kami baca hasil kejuaraan hasil lomba. Ini sungguh-sungguh loh. Jadi niki tenangan niki menilai tadi. Tapi memang kita memaklumi. Jadi yang berprestasi hari ini kita berharap nanti tetap ada peningkatan kualitas bisnis. Jadi prestasi hari ini belum tentu nanti tercermin kalau ada lagi bisa berprestasi. Barangkali hari ini yang belum berhasil mencapai nominasi kejuaraan. Ke depan untuk evaluasi lagi, kalau bisa mengungguli atas apa yang dicapai teman-teman yang berhasil. Sekali lagi ini saya diselesaikan ini, ya. Kami baca dari lomba Yel-Yel. Kami tidak menilai. Dalam hal ini hanya ditugaskan untuk menyampaikan informasi hasil. Tapi yang menilai bukan kami bertiga. Kami bertiga hanya fokus di penilaian tampilan paduan suara. Akan ya. Pemenang lomba Yel-Yel Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Setelah melihat menyaksikan penampilan setiap peserta, hasil lombanya adalah sebagai berikut. Dengan nilai atau skor 629, nomor urut sekian, ya, itu dinyatakan sebagai juara harapan 3. Yakni nomor urut peserta atau nomor undian 3. Kami sebut nama pesertanya enggak, Bapak Ibu? Dari MTSN 1 Karanganyar.
Kemudian dinyatakan sebagai juara harapan 2 dengan meraih nilai sebesar 631. Dinyatakan sebagai juara harapan 2. Ganjil apa benar? Gampang bersahakan. Kenapa? Hasilnya ternyata ganjil, Pak. Nomor urut peserta 5 dari M. Aman ya, 2 Karanganyar. Leres ya. Kemudian dinyatakan sebagai juara harapan 1, nilai yang diraih adalah 656. Kalau ini genap ya. Nomor peserta, nomor undian 16 dari MAN 1 Karanganyar. Kemudian ya, juara 3 meraih skor sejumlah 664, yakni nomor peserta 17 MTSN 2 Karanganyar. Lantas juara 2 dengan skor 667 ya, dinyatakan sebagai juara 2 ganjil. Ya. Undian 7 dari Kemenang. Ya, terus kemudian dengan meraih nilai 679 yang dinyatakan sebagai juara 1 itu diraih oleh peserta nomor undian 13 MI Muhammadiyah Paraan. Betul ya? Sudah lengkap 6 juara kami bacakan. Yang bertugas menjadi juri Bapak Dr. Andes H. Wiharso MM, kemudian Bapak H. Yusuf X. Sanu Irham SAG, Hajah Sri Suyanti SEMM, kemudian Hajah Siti Muzayana AM SI. Ada 4 orang yang memberi penilaian peserta. Saatnya kita bacakan hasil lomba paduan suara. Ya, nanti kami akan berbagi dengan MC karena kita nggak tahu ini nomor undian ini dari mana. Berita acara lomba paduan suara Kemenak Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2020. Ya, 6 yang berhasil masuk nominasi kejuaraan adalah yang pertama, dinyatakan sebagai juara harapan 3, meraih nilai sebesar 1452, diraih oleh peserta 01. KUA. Kemudian kami lanjutkan dengan meraih nilai 1463, dinyatakan sebagai juara harapan 2 yang meraih prestasi ini adalah undian nomor 13. Nomor 13 MI Paraan. Kemudian sebagai juara harapan 1, nilai yang diraih 1478, diraih oleh peserta dengan nomor undian 03. 03 MTSN 1 Karanganyar. Sekarang Bapak Ibu pilih nomor ganjil atau genap. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan predikat sebagai juara 3. Menak YouTube ya. Ganjil boleh, genap boleh. Tapi saya bacain yang bentar lagi deh. Nilainya 1545 ganjil. Cek apa ya? Ganjil 1545 ganjil. Sebagai juara 3, peserta yang meraih kejuaraan. Juara 3 ini adalah
nomor undian lebih dari 10 atau kurang dari 10? Di atas 10 itu. 15, 14, 13 ya enggak. Saya baca langsung. Nomor undian 17. Nah, sekarang tersisa 2. Raihan nilainya adalah 1565. 1565. Ranking terbaiknya nilainya adalah 1585. Ya. 1565 yang ranking satunya sedikit di atasnya 1585. Nah, sekarang kami umumkan siapa yang meraih 1565. Yang meraih adalah nomor undian sekian juara. Juara 2 oleh nomor undian 16. Mantap lu karangannya. Terus yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Nilainya adalah 1565 Bapak Ibu. Ya. Kalau 57 ya nggak ada. 58 nilainya nggak ada. Ini 1585. Bapak Ibu berani berapa ini kalau ganjil? Ya, oke, Bapak Ibu terakhir sih, tolong didengar secara baik. Dan nilai yang diraih tadi 1585 sebagai best, sebagai juara 1 dalam kelompok kali ini diraih oleh serta dengan nomor undian 7. Terima kasih kami Wahyu Purnomo selaku juri setelah ketua, Mas Pudut anggota dan Mas Bading. Matur nuwun Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri, walaupun masih dalam kategori perlu latihan, tapi nampaknya bisa menimbulkan kegembiraan kita semua ya. Selamat untuk para juara dan bukan berarti yang belum mendapatkan kejuaraan ini tidak baik, kamu semuanya terbaik. Terima kasih sekali. Monggo kaderan enggak mari Bapak Dewan Juri. Selamat untuk para juara yang kebetulan masih duduk di sini. Kita akan menutup acara. Juaranya juara 5 juara. Tapi perlu latihan, besok berburu pada Pak Wahyu. Berkenan kepada Dewan Juri dan juga Bapak Kepala Komunal, Bapak Kasih Penyelenggara dan juga Ibu Ketua DPP untuk buku bersama dengan Dewan Juri. Monggo Ibu Biharso. Ya, nampaknya kegiatan hari ini bisa menambah semangat, kebersamaan dan juga rasa dia terasa kita. Iya, iya. Sudah.
Saking giranya mau hidup bersama dengannya dan aku dan ada itu dikamarin ya orangnya. Itu pasti Pak lihat sama itu mau sampai. Mira, mira. Baik. Yang ambil banyak itu. Oh, hubungan dulu Then the class of one. Ya, kemudian kalau kabupaten kami itu kalau nggak dipakai nggak ada ekonominya. Sih, pokoknya. Ya, di sana ini ya. Harus berbangga hati nampaknya, meskipun periodnya karena terpaksa bisa. Iya, sebentar ini kontennya ceremony tunggal yang akan disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa the squad of choir Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang beliaunya sudah terbentuk. Insya Allah nanti kalau ada beberapa ke depan bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai adalah closing ceremony yang langsung akan disampaikan dari kami penghadiri Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Mikaso MM. Silakan. Sekaligus untuk acara lomba paduan suara dan belajar Zoom integritas pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita sekalian yang saya hormati Bapak Ibu serta lomba paduan suara dan dia-dia integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Dewan Juri, Pak Wahyu, Mas Putut, Mas Gading, serta seluruh panitia kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Kalau saya nilai memang semua antusiasme seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, secara totalitas alhamdulillah keluarga Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam setiap event penyelenggaraan kegiatan diikuti dengan penuh semangat, penuh keakraban, dan juga kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya berkat kerjasama kita sekalian selaku keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
kepada Dewan Juri yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Dan ini perlu kami sampaikan, Pak Wahyu memang mungkin dalam beberapa dekade Kementerian Agama mengadakan lomba paduan suara mungkin hampir ya 10 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun lebih, baru hari ini menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75 sekaligus Hari Dharma ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-21 dan hari itu ke-92. Mudah-mudahan pencerahan yang sudah disampaikan Pak Wahyu dan teman-teman Dewan Juri tadi akan memberikan semangat untuk grup paduan suara di masing-masing madrasah dan juga KUA dan juga madrasah swasta di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan perlu kami sampaikan penilaian lomba ini benar-benar fair, tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi insya Allah para Dewan Juri yang melaksanakan kegiatan pada pagi hingga sore hari ini penuh dengan integritas. Mudah-mudahan prestasi yang hari ini kita torehkan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman tim kreator terselenggaranya kegiatan hari ini secara streaming di YouTube, di channel Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah semangat kita dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar khususnya. Kurang lebih mohon maaf, akhirnya secara resmi kegiatan hari ini saya nyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mungkin dengan tutupnya lomba paduan suara dan jajar juga kita oleh Bapak Harso MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sudah pelaksanaan lomba paduan suara kita kali ini. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami amal kadar tutur kata yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.